lagi bersama Tarisa Family Channel. Nah, jam 5:30 pagi kita udah check out dari Local Collection Hotel karena kita mau melakukan full day trip untuk mengunjungi lokasi-lokasi wisata di Labuan Bajo. Ini dia pemandangan laut dari Local Collection Hotel di pagi hari. Masya Allah, cantik ya. Nah, karena restorannya masih belum buka, jadi sebelum kita berangkat kita udah minta dari tadi malam untuk di take away nasi bungkus gitu, dibesek gini. Isinya ada nasi goreng dan juga minuman sambil nunggu jemputan datang. Oke, jam 6 pagi kita udah dijemput dan sekarang kita menuju ke pelabuhan. Untuk trip di Labuan Bajo ini banyak banget ya agen-agen atau biro wisata yang menawarkan wisata untuk mengelilingi Pulau Komodo ini. Nah, ini kita-kita yang naik speedboat ini adalah masing-masing wisatawan yang asal dari agen-agen tour yang berbeda. Makanya pas penjemputan tadi tuh nggak cuma dari satu hotel, tapi dari beda-beda hotel. Pas kita masuk tuh udah banyak orang kan di mobilnya. For visit again the Komodo National Park. So before we are in Komodo National Park, we have the regulation or the rules like don't take anything from there. We just have permission to only take a picture like a video. Untuk membedakan kita tuh dari speedboat yang mana, nanti kita pas masuk dikasih gelang gitu. Dan pastinya di absen dulu ya sebelum berangkat. Untuk agen wisata yang kita pilih, itu kita menggunakan paket trip Labuan Bajo. Tinggal lihat aja di Instagram. Dapat di harga 1.350.000 per orang di luar tipping ABK dan juga Ranger. Dan juga tiket masuk Taman Nasional Komodo. Tambahan sekitar 150-200 gitu per orangnya, bayar cash di kapal. Banyak paket yang ditawarkan, misalnya pinisi 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam. Nah, untuk yang full day ini pakai speedboat. Untuk kalian yang punya banyak waktu luang, budget lebih, dan juga gak mabok laut, disaranin pakai pinisi sih, karena kan itu ikonnya ya, yang dijual dan dipromosiin oleh pulau ini. Alasan kita milih speedboat sih karena pinisi itu cuman ada hari weekend, sedangkan kita sempetin nih ambil pas liburan, jadi kita ambilnya pas weekday aja. Ada sih sebenarnya pinisi pas weekday, tapi kita harus sewa satu kapalnya, dimana satu kapal itu harganya sekitar 25 juta ke atas. Kalau ramean sih boleh lah ya. Nah, ini kita udah nyampe di Pulau Padar. Masya Allah, cantik banget. Di sini kita naikin 800-an anak tangga, yang makin ke atas itu anak tangganya semakin kecil dan menantang. Kita dikasih waktu 2 jam buat trekking atas bawah. Pastiin sendal atau sepatu kalian itu nyaman dan gak licin. Dan jangan lupa bawa air minum karena panas banget dan capek banget. Tapi semuanya terbayar dengan keindahan pemandangannya, Masya Allah. Next, dari Padar Island, kita naik speedboat sebentar ke Pink Beach. Nah, ini merupakan salah satu dari 7 pantai yang memiliki pasir berwarna pink di dunia. Warna pink ini berasal dari salah satu plankton yang ada di sini, namanya foram, yang punya warna asli orange atau coral gitu. Ketemu pasir di sini, jadi pink deh warnanya. Buat kalian yang mau jajan, di sini banyak warung juga. Di sini suami beli Indomie, satu mangkok tuh harganya 35.000. Kelapa muda itu harganya 40.000. Jangan lupa bawa cash ya. Nah, beginilah cara kami naik lagi ke speedboat ya guys. Saranin sih bawa sepatu pantai kayak gini biar nggak licin. Nah, ini udah jam 12-an, waktunya makan siang. Dapat makan siang kayak gini menunya. Ada juga sih snack-snacknya dikasih di sini. Oh ya, untuk sholat juga kita sholatnya di kapal ya guys, sambil duduk karena memang susah ya cari musola di situ. Kebetulan di speedboatnya ada 2 toilet, nah kita udah di situ. Tempat selanjutnya kita menuju Komodo National Park, salah satu dari 3 pulau besar yang ada di Pulau Komodo ini. 2 lainnya adalah Pulau Rinca dan Pulau Padar tadi ya. Di pulau ini ada sekitar 1.300-an komodo yang dilestarikan di sini dan dipelihara. Nah, kita mulai masuk ke gate-nya. Di sini udah banyak para ranger yang bakalan siap nemenin kita buat trekking. Kita ambil yang long trek sekitar 4 km buat nyari komodonya, ada apa enggak, kita lihat ya. Untuk yang short trek itu sekitar 1 km jalannya. Setiap tahun kan semakin berkurang, kan dia makan induknya saja, makan anaknya saja. Dari yang anak-anak komodo itu biasanya yang umur 1-2 tahun dia hidupnya di atas pohon. Aduh, besar dan dia turun. Kan di sini ada kita, kakari, berusa. Jadi kan mereka makan itu satu kali. Mereka bisa makan lagi, dia gigit dulu, habis itu dia lepas. Terus dia bisa penciuman bisa sampai 5 km. Jadi dia tahu kalau misalnya babinya sudah mati, kan bayi yang banyak alatin gitu sudah dia lepas. Babinya sudah berapa kilo mati baru dia. Mereka makan cuma misalnya komodo bersatu cuma makan sudah tinggi lagi. Nah, tadi itu penjelasan dari salah satu ranger. Terima kasih Bapak Ranger. Nah, kita masih cari komodonya sampai sekarang belum dapet. Katanya sih banyak keluarnya pas sore ya. Nah, ini kita kan masih siang nih. Tapi kalau misalnya aku pribadi sih berharapnya jangan sampai ketemu banyak gitu komodonya, agak ngeri soalnya. Udah 4,5 km jalan gak ketemu komodo, akhirnya malah ketemu di tempat yang short trek. Beginilah penampakan salah satu hewan purba yang masih ada sampai sekarang, Masya Allah ya.
Oke, lanjut kita ke manta point buat lihat manta atau pari. Kalian lihat nggak yang di tanda panah itu? Itu sebenarnya adalah pari yang bisa terlihat dari atas kapal. Cuman kalau di video nggak begitu kelihatan ya. Kalian lihat ya sih bayangan hitamnya? Ada beberapa wisatawan, mostly si bule yang berani turun ke tengah laut buat snorkeling dan lihat ikan pari. Kalau kita sih tim cari aman dan gak berani turun karena memang di tengah laut banget, jadi kita nungguin aja di atas speedboatnya. Oh ya, lupa info, untuk satu speedboat ini menampung sekitar 50 orangan ya. Nah, ini adalah orang-orang yang memilih untuk tidak turun dan hanya melihat dari kapal. Salah satunya bapak suami yang sudah mulai pusing-pusing mabok laut, guys. Jangan lupa bawa antimo atau sejenisnya ya. Next, dari manta point kita ke Taka Makassar. Taka itu artinya dangkal, sedangkan Makassar itu adalah nama orang Bugis atau Makassar yang nemuin tempat ini. Di sini bisa snorkeling dan diving juga. Finally kita sampai di tempat terakhir, yaitu Kanawa Island. Di sini kita bisa snorkeling, biota bawah laut yang cantik-cantik banget, masya Allah. Banyak banget bintang lautnya. Sayang kita nggak punya GoPro dan kita juga nggak pikiran buat sewa. Padahal di sekitar pelabuhan itu banyak banget loh yang nyewain GoPro. Beginilah kalau kurang riset. Di Kanawa Island ini, kalau misalnya kalian nggak mau snorkeling, kalian bisa foto-foto sih ke daratannya. Di situ juga banyak beberapa hotel-hotel dan resort di situ buat foto-foto lucu. Begitulah one day trip kita di Labuan Bajo kali ini. Masya Allah cantik banget, wajib banget kesini sih sebelum main ke luar negeri kemana. Ini di Indonesia salah satu aset negara yang harus dilestarikan dan juga dipromosikan ke dunia. Nah pas pulang kita milih untuk duduk di luar aja sambil menikmati senja yang cantik banget, Masya Allah. Akhirnya kita sampai di daratan sekitar jam 7 atau maghriban gitu. Sekitar 12 jaman lah ya kita melakukan trip di Labuan Bajo. Bener-bener full day trip. Di pelabuhan kita udah ditunggu sama mobil yang jemput kita tadi pagi. Dan kita akan diantarkan kembali menuju hotel tempat kita menginap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum.